Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wa qala Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang elok kalau khatib pertama kali mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang banyak diberikan kepada kita, kenikmatan iman Islam, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini terjadi sampai akhir hidup kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, marilah dalam kesempatan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan hal yang menjadi perintah Allah, dan pada saat yang sama kita jauhkan diri kita dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa padanya,
dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Hadirin, sebagai umat Islam tentu kita menginginkan untuk bisa mengimplementasikan apa yang disyariatkan oleh Allah, dan juga berkeinginan untuk mudah bisa melakukan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, terutama dalam beribadah dan bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat. Islam menghendaki umatnya untuk senantiasa menjunjung tinggi adab, sopan, santun, dan kemuliaan akhlak. Melalui kesempurnaan syariatnya, agama Islam mengatur agar tercipta umat yang mampu berinteraksi dengan sesama dengan saling berdamai, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Betapa indahnya penggambaran aturan Islam tersebut, maka senada dengan itu Allah menyampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Hadirin sekalian, kita diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga diperintahkan untuk segera berrekonsiliasi ketika kita mengalami konflik dengan saudara-saudara kita. Dalam sebuah agama kita seagama, dalam sebuah bangsa kita sebangsa dengan saudara-saudara kita. Maka perlu tetap kita berakhlak mulia dengan menghindari hal-hal yang mendorong terjadinya perpecahan di antara kita. Oleh karena itu nampaknya perlu kita berhati-hati di dalam membicarakan hal-hal yang sensitif. Kita perlu berhati-hati di dalam bermain lisan dan bermain tulisan, terutama di era digital ini yang memberikan kemudahan kita dalam berekspresi dan viralisasi. Perlu kita menghindari untuk saling berolok-olok di antara kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Al-Hujurat ayat 10 sampai 11. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya perbuatan mengolok-olok, perbuatan mencemooh, menghina orang lain, ini menurut Islam adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Walau demikian ternyata masih banyak juga kita menjumpai tindakan menghina orang lain, apalagi di media sosial yang ramai, murah sekali, semacam bebas tanpa kendali, dengan argumen era demokrasi misalnya, yang semestinya demokrasi harus dinikmati, diimplementasikan dengan adanya kebebasan, adanya ketaatan hukum, adanya moral, dan adanya etika, tidak sekedar bebas. Seorang ulama, Ibnu Jauzi, mengingatkan dan menjelaskan bahwa janganlah orang yang kaya menghina yang miskin, jangan pula yang terjaga dari dosa menghina orang lain yang berbuat dosa, jangan pula orang yang punya nasab yang tinggi menghina yang bernasab rendah atau yang semisalnya, karena barangkali yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dalam penjelasan tersebut mengandung pesan bahwa berinteraksi dalam kehidupan itu perlu menghindari arogansi diri, perlu menghindari sikap mentang-mentang, hindari sikap kesombongan-kesombongan lainnya, agar kita tidak terjebak dalam
sikap arogan dan kesombongan yang berlebihan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengolok-olok atau menghina orang lain dalam istilah syariat Islam adalah sufriyah dan istihza. Artinya adalah merendahkan manusia dengan menyebut aib dan kekurangan-kekurangannya dengan tujuan agar lucu, agar ditertawakan, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, isyarat atau adegan-adegan tertentu. Betapa buruknya perbuatan ini dan betapa tercelanya perbuatan menghina orang lain seperti ini. Tidaklah hal ini dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hatinya telah mati. Mengolok-olok dan menghina itu termasuk ciri khas atau amalan orang-orang munafik. Dalam sejarahnya digambarkan betapa orang munafik adalah golongan yang paling getol menghina para nabi dan pengikut-pengikut mereka itu. Padahal para rasul tersebut, para nabi, tidaklah membawa melainkan kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara gambaran perbuatan menghina yang juga dilarang keras oleh agama Islam adalah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam perbuatan menghina Allah adalah tidak hanya menghina keesaan Allah, tetapi seseorang menghina kalamullah, seseorang menghina agama Allah, menghina hukum-hukumnya, menghina rasul-rasulnya, atau orang yang beriman secara umum. Menghina golongan-golongan itu termasuk juga melakukan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita sebagai seorang muslim perlu mengindahkan larangan ini, larangan mencela, karena dengan mencela dapat menimbulkan ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak sedikit berujung pada pertengkaran, berujung pada tawuran-tawuran, konflik, bahkan tidak sedikit juga berujung pada pembunuhan. Apalagi dengan sesama muslim jangan sampai terjadi. Hadirin, sebuah hadis mengatakan Rasulullah bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Sibabul muslimin fusyuku wa qitaluhu kufrun. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah menyampaikan sabdanya, al-muslimu man saliman al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita perlu berhati-hati, hidup yang bijaksana, dewasa dalam bertutur kata dan berselancar di media. Jangan karena kebebasan selera nafsu kita maka terjebak pada kekeliruan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah ini menyampaikan larangan perbuatan menghina orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk senantiasa melazimi akhlak mulia hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'ala al-khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wasairi sahabati wa tabi'ina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi